Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Fitri Azahra dengan NIM 24042004. Kali ini aku bakal membahas PPT dari kelompok 2 dengan judul Hubungan Masyarakat dengan Keberadaan Norma Hukum. Keberadaan hukum penting dalam masyarakat karena mengatur perilaku manusia. Hukum berfungsi tidak hanya sebagai pengatur pasif, tetapi juga secara aktif mengendalikan tindakan individu dan mendorong perubahan yang terencana. Agar hukum dapat berlaku, maka hukum harus memperhatikan azas-azas hukum, filsafat, dan sosiologi yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, dan kepastian hukum. Di slide selanjutnya ini ada tentang jenis-jenis norma. Yang pertama yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan, norma yang mengatur etiket dan tata krama dalam interaksi sosial. Norma ini berfokus pada bagaimana individu harus berperilaku sopan dan sesuai dengan adat istiadat sosial. Yang kedua ini ada norma etika. Norma etika ialah aturan yang terkait etiket dan moralitas yang dianggap baik dan pantas dalam masyarakat. Norma-norma ini mengatur bagaimana individu harus bertindak secara etis dan moral. Yang ketiga di sini ada norma agama. Norma agama ialah aturan atau norma yang bersumber dari ajaran agama. Norma ini mengatur perilaku manusia berdasarkan kepercayaan dan perintah agama. Yang terakhir di sini ada norma hukum. Norma hukum ialah aturan yang ditetapkan oleh negara dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Norma ini mengatur hubungan antara individu dengan negara serta antara individu dengan masyarakat. Di slide selanjutnya di sini ada sejarah hukum Indonesia. Sejarah hukum Indonesia di sini dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu periode kuno. Yang pertama yaitu hukum Hammurabi sekitar 1754 sebelum Masehi. Kitab Undang-Undang Hammurabi ditetapkan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia sekitar tahun 1754 sebelum Masehi. Kitab Undang-Undang Hammurabi terdiri dari 282 pasal yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Yang kedua yaitu hukum Romawi, sekitar 449 sebelum Masehi hingga 527 sebelum Masehi. Sistem hukum yang dikodifikasikan dalam Corpus Juris Civila oleh Kaisar Justinian, yang mempengaruhi banyak sistem hukum di Eropa dan negara-negara lain. 12 kitab hukum merupakan dasar hukum Romawi yang ditetapkan pada tahun 450 sebelum Masehi. Di periode selanjutnya, di sini ada periode abad pertengahan. Yang pertama yaitu hukum umum. Sistem hukum yang berasal dari Inggris dan ditetapkan di banyak bekas koloni Inggris. Sistem ini berkembang melalui keputusan pengadilan atau presiden dan prinsip hukum yang dikembangkan dari praktik pengadilan. Yang kedua ada hukum kanonik. Hukum kanon adalah hukum yang diatur oleh Gereja Katolik, mencakup hukum yang mengatur kehidupan beragama, norma bagi umat Katolik, dan struktur gereja. Periode yang ketiga di sini ada periode modern. Yang pertama yaitu hukum Napoleon. Hukum Napoleon berisi kitab Undang-Undang Napoleon adalah seperangkat hukum yang ditetapkan di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte di Prancis pada tahun 1804. Kitab undang-undang ini sangat berpengaruh dan menjadi dasar hukum perdata di banyak negara lain, baik di Eropa maupun di luar Eropa. Yang periode selanjutnya di sini ada periode prakolonial. Yang pertama ada hukum adat. Sebelum masuknya pengaruh luar ke Indonesia, hukum yang berlaku saat itu adalah hukum adat, yaitu hukum tidak tertulis yang berkembang secara alamiah di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu pengaruh Hindu-Buddha. Dari abad ke-14 hingga abad ke-15, pengaruh Hindu-Buddha sangat kuat di kepulauan Indonesia, seperti yang terlihat di Kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Kerajaan-kerajaan ini sangat dipengaruhi oleh Dharma Sastra atau teks hukum Hindu dan ajaran Buddha. Periode selanjutnya yaitu ada masa kolonial, yaitu terdiri dari dua. Yang pertama hukum Islam. Hukum Islam mulai masuk ke kepulauan Indonesia pada abad ke-13. Hukum ini mulai mempengaruhi hukum adat, terutama di bidang hukum keluarga, warisan, dan perkawinan. Yang kedua di sini ada hukum kolonial Belanda. Dengan datangnya VOC pada abad ke-17, Belanda memperkenalkan hukum Eropa, khususnya hukum Belanda atau Burgerlijk Wetboek pada tahun 1848.
Belanda mulai memperkenalkan kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum pidana yang menjadi landasan hukum bagi orang Eropa dan penduduk asli. Yang terakhir yaitu era pergerakan nasional dan jalan menuju kemerdekaan. Yang pertama, pengaruh nasionalisme. Gerakan nasionalis pada abad ke-20 seperti Organisasi Budi Utomo, Persatuan Islam, dan kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI mulai memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tetapi negara tersebut tetap menggunakan sistem kolonial. Proses pembentukan hukum Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusi sebuah negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari isi PPT kelompok 2. Jika ada salah atau kurangnya saya mohon maaf karena saya juga lagi proses belajar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.